Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu peserta didik berhasil diterima di SMP 5 Sidoarjo melalui jalur yang sudah ditentukan oleh dinas. Oleh sebab itu, terkait sudah diterimanya putra-putri Bapak Ibu di sekolah, maka kami dari operator sekolah SMP 5 Sidoarjo akan membagikan tata cara pengisian biodata secara online yang nantinya bisa diisi dimulai hari ini dan dimulai setelah Bapak Ibu menerima pesan ini. Bisa langsung diisi sesuai nanti ketentuannya. Nanti linknya akan kami share juga melalui WA Bapak Ibu. Nah, caranya kalau sudah buka link, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, silakan dimasukkan nomor pendaftaran di sini. Jadi nomor pendaftaran di sini. Nah, bagi Bapak Ibu peserta didik baru, ini hanya untuk loginnya ini hanya bisa digunakan oleh peserta didik yang diterima. Kalau tidak diterima berarti tidak bisa masuk. Oleh sebab itu sudah kami filter seperti itu agar aman. Ini akan saya coba masuk contoh siswa. Jadi ini nomor pendaftarannya seperti ini. Juga passwordnya juga nomor pendaftaran. Lalu kalau sudah diisi silakan masuk di bagian jendela atau tombol login. Maka kalau berhasil akan diarahkan di bagian halaman pengisian data. Dan di sini silakan diisi datanya yang perlu diisi. Seperti nomor pendaftaran ini tidak bisa dirubah, lalu jalurnya ini tidak bisa dirubah, ini sudah otomatis. Nah, namanya ini silakan dirubah sesuai ijazah SD. Tidak sesuai kakak tapi ijazah SD. Mungkin karena yang dipakai itu ijazah SD. Nah, kalau sudah dimasukkan nama lengkap, lalu di sini asal SD jika memang masih salah bisa dirubah. Jenis kelaminnya ini silakan dipilih. Nomor NISN diisi yang ada insya Allah di depan sampul rapot SD. Misalnya ini saya tentukan ini. Kalau sudah tempat lahir di mana huruf besar semuanya ya. Terus tanggal lahirnya kapan tinggal dipilih ini untuk dipilih di tahun berapa. Jadi kalau untuk milih tahun ini ikon kalian diklik lalu bulan di pojok ini diklik nanti silakan dipilih tahun keberapa putra putri Bapak Ibu lahir. Misalnya di sini tahun 2016 lalu bulannya bulan Maret tanggal 2. Nah, setelah ini sudah terisi untuk tanggal lahir. Lalu nomor HP siswa juga diisi yang aktif nih atau yang terhubung dengan WA diawali dengan 62 di depannya. Misalnya seperti ini. Lalu di sini juga bisa dipilih agamanya. Lalu alamat lengkap di mana tempat tinggal sekarang. Kalau misalnya ini tidak ada hubungannya dengan domisili atau KK, jadi tempat tinggal Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu sekarang. Misalnya di sini. Lalu jarak tempat tinggal ke sekolah berapa? Kurang atau lebih dari 1 kilo? Silakan dipilih. Lalu nantinya ke sekolah memakai apa? Transportasi apa? Jalan kaki atau kendaraan pribadi atau ojek. Nah, di sini misalnya kendaraan pribadi ini berarti juga meliputi sepeda kecil atau nanti diantar itu juga termasuk kendaraan pribadi. Lalu ini meliputi data orang tua atau wali. Nama ayah silakan diisi di sini. Misalnya ayahnya ini, nama ibunya, mohon maaf, huruf besar semua ya. Lalu nama ibu, huruf besar semuanya. Nama wali silakan diisi jika ada wali. Misalnya ada perwakilan selain orang tua yang bisa dihubungi silakan diisi di sini. Ini bisa diisi bisa tidak. Kalau tidak ada ya silakan di strip saja. Lalu nomor telepon ayah ini juga diisi dengan format 62 di depannya. Nah, ini juga harus terhubung dengan WA. Ya, jadi nomor telepon yang diisi harus terhubung dengan WA. Sama juga dengan nomor telepon ibu juga harus terhubung dengan WA dan depannya sudah diisi atau diberi angka 62. Nomor telepon wali juga boleh diisi, boleh tidak. Jika tidak ada bisa diisi 0. Lalu di sini keadaan ayah sampai keadaan wali monggo diisi. Jika memang masih hidup dipilih masih hidup, keadaan ibu masih hidup atau keadaan wali jika ada ini otomatis bisa dipilih masih hidup saja.
Lalu pendidikan yang terakhir di sini ada pilihannya putus SD sampai S3, silakan dipilih. Lalu pendidikan ibu juga SD sampai S3 silakan dipilih. Pendidikan wali jika tidak ada, tidak perlu diisi atau tidak perlu dipilih, cukup tidak sekolah saja. Terus pekerjaan ayah, ini sudah kami berikan beberapa pilihan, silakan dipilih. Jika tidak ada, pilih lain-lain gitu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada pilihan di sini, silakan pilih lain-lain. Misalnya di sini kami pilih karyawan swasta. Nah, di sini rincian pekerjaan ayah harus diisi PT-nya, PT mana? Misalnya PT. Nah, seperti ini. Misalnya PT Cargill Indonesia. Nah, untuk misalnya karya swasta, misalnya kalau misalnya Polri ya bertugas di mana, atau misalnya TNI, PNS, dan seterusnya itu diberi tempat tugasnya di mana. Sama seperti pekerjaan ayah, pekerjaan ibu juga sudah kami kasih pilihan. Misalnya ibu rumah tangga berarti tidak bekerja. Di sini tulis ibu rumah tangga. Nah, wali ini juga boleh tidak diisi. Ini rincian pekerjaannya diberi strip. Di sini juga ada penghasilan bulanan untuk ayah sampai wali. Di sini juga kami beri pilihan 5 juta sampai 15 juta. Jadi silakan dipilih. Misalnya di sini Bapak Ibu intervalnya gajinya 5 juta. Berarti bisa dipilih antara 2 juta ini atau 5 juta. Kalau 5 juta berarti ya dipilih 5 juta sampai 10 juta. Terus penghasilan bulanan ibu, jika memang tidak bekerja berarti atau ibu rumah tangga berarti kurang dari 500. Penghasilan bulan wali juga diisi, kalau tidak ada bisa diisi kurang dari 500. Kalau sudah seperti itu, silakan disimpan. Simpan ini artinya data masih bisa dirubah, masih belum masuk di sekolahan. Jadi masih bisa diotak-atik jika ada revisi. Nah, di sini kalau kita klik simpan, maka data tersimpan tapi masih bisa dirubah. Itu jadi bukan simpan permanen. Jadi silakan dicek lagi apakah sudah terisi semuanya atau mungkin ada yang salah, silakan dicek kembali. Kalau sudah dirasa yakin, maka diklik simpan permanen. Nah, di sini akan ada peringatan apakah yakin simpan permanen. Jika oke, maka akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Jika batal, kembali ke pengisian data. Kita klik oke. Maka di sini akan muncul selamat, biodata seputar putra-putri ibu telah tersimpan. Silakan daftar ulang sesuai jawaban tertera di bawah ini. Nah, di sini akan muncul jadwal daftar ulang. Ya, nah ini nanti ya sesuai tanggal besok, berarti tanggal 14 dan 5 Juni 2024. Nanti untuk waktunya juga akan terlihat di sini, dan di sini ada nomor antriannya. Ya, ada nomor antriannya. Terus di sini juga ada tempatnya, tempat daftar ulang, dan di sini ada tombol berwarna hijau atau biru. Silakan diklik untuk join group. Join group ini digunakan untuk nantinya informasi selanjutnya seputar PPDB SMP 5 itu nanti kami akan share di grup tersebut. Seperti itu. Nah, lalu untuk dokumennya, untuk dokumen daftar ulang, di sini kita sudah menentukan map kertas berwarna sesuai jalur, surat pernyataan, dan lain-lain. Nanti terkait rinciannya akan kami juga share melalui WA. Tapi yang jelas kalau sudah muncul seperti ini, yang perlu dilakukan yaitu download dokumen. Nah, setelah download dokumen nanti akan terdownload. Lalu di situ Bapak Ibu tinggal memberi materai saja, diberi tanda tangan. Nanti diberi materai, nanti nempel, setelah itu ditanda tangan, lalu dibawa ke sekolah beserta map yang sesuai jalur tersebut. Nah, sudah seperti itu. Nanti kurang lebihnya, kalau kurang jelas bisa japri ya, yang tertera di nomor WA nanti. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.